ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ربي بالناس لرؤوف رحيم. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Semoga ibadah kita, salat kita, langkah kaki kita untuk menuju ke masjid ini mendapatkan pahala ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita membaca kitab Nasaihul Ibad ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan berkah dan mukjizat daripada suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kemudahan. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga kitab yang kita baca ini membawa berkah dan juga manfaat untuk kita semuanya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan yang megang kitab dibuka halaman 7 ya. Dibuka halaman 7. 7-nya itu kayak huruf V. Halaman 7 baris ke-7 dari bawah. Halaman 7 baris ke-7 dari bawah ya. Ada huruf wawu tuh yang dikurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu dzunubahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishrun. Ketemu ya? Udah ketemu belum? Udah, bawah tuh. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishrun, maqalah yang ke-27. Qala syair, berkata tukang syair. Kalau sekarang ya mungkin semacam pantun ya, tukang pantun. Min Bahril Kamili, dari Bahrul Kamil Al-Majzuwi. Ini syairnya nih. Ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta tana minhu al-ajal al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Nah, lagunya aneh ya.
Ya man bidunya hustaghal, wahai orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia. Qad gharrahu tulul amal, sungguh kalian telah tertipu dengan panjang angan-angan, lamunan. Aulam yazal fi ghaflatin, ataukah atau tidak ada henti-hentinya mereka di dalam kelalaian, hatta dana minhul ajal, sehingga makin dekat kepadanya ajal. Jadi ajal makin mendekatinya. Al mautu ya'ti baghdatan, kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul a'mal, sundukul amal, dan kuburan itu sebagai peti daripada amal perbuatan. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah kalian semuanya atas kesusahan dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian melainkan sudah ditentukan. Jadi ini nasihat daripada tukang syair, ya. Ya man bidunya ustaghal, wahai orang-orang yang disibukkan dengan dunia, sungguh kalian semuanya telah terbujuk dengan panjang angan-angan, lamunan. Jadi kalau orang itu terlalu tulul amal, terlalu panjang angan-angan, itu bisa menjadikan, kata Imam Ghazali, bisa menyebabkan satu malas ibadah. Ya. Kalau orang itu panjang angan-angan, akhirnya malas ibadah, cuman ngelamun aja. Ah, nanti aja deh, kan umur masih panjang, saya masih muda, nanti kalau saya udah umur 40 tahun, saya akan pergi haji, saya akan bersedekah, saya akan membangun masjid. Nah ini angan-angan, ngelamun aja gitu. Kemudian yang kedua, kalau orang panjang angan-angan ini bisa menjadikan apa? Menunda-nunda taubat, ya. Karena dia kan cuman ngelamunan doang. Wah, gampang. Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Kalau saya tobat langsung diampuni, ya kan? Umur juga masih panjang, masih muda, waktu masih jauh. Nanti aja kalau udah tua baru saya bertobat. Kan langkah kaki menuju masjid aja, kata Ustadz kan itu ampunan Allah. Masa nanti kalau saya udah 40 tahun lebih saya ke masjid terus, masa enggak diampuni? Kan enggak mungkin. Nah ini namanya apa? Akhirnya males, nunda-nunda tobat, nanti aja dan nanti aja. Itu. Kemudian kalau udah panjang angan-angan ini, orang yang banyakkan angan-angan ini, akhirnya nanti timbul sifat pelit. Kenapa? Karena dia cuma ngelamun doang, kerja kagak. Begitu ada orang minta atau apa, enak aja minta. Jangankan dimintain bantuan, intinya dia lamunannya dia aja pelit. Kan dia ngelamun deh, nanti kalau seandainya saya jadi orang kaya, ini kebun ini saya beli semua. Ngomong sama temennya, kebun ini saya beli semua, depan itu saya bikin pemancingan, yang belakang saya bikin apartemen, terus sebelah sono buat lapangan bola. Nah temennya nyelecok, kalau gitu saya nanti ikut mancing ya, ikut nginep di apartemennya. Enak aja, usaha sendiri, padahal cuma ngelamun. Ya, itu akhirnya timbul pelit. Kenapa? Karena cuma angen-angen doang, duitnya kagak ada, cuma ngelamun doang. Ini, nah, ini disinggung oleh tukang syair. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, atau tidak henti-hentinya dia akan di dalam kelalaian. Jadi kalau orang panjang angan-angan ini, akhirnya dia selalu di dalam kelalaian, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ajal makin mendekat. Jadi ajal makin mendekat.
Kalau ajal ini kan datangnya itu nggak ada sonder pemisi. Jadi orang mati itu datangnya itu tiba-tiba. Nggak ada yang namanya kematian itu kemudian permisi dulu kasih tahu, nggak ada. Makanya al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dan kuburan peti atau tempat penyimpanan amal. Jadi kematian itu datang tiba-tiba, tidak ada yang dikasih tahu terlebih dahulu. Kalau dikasih tahu lebih dulu enak. Ya, kalau dikasih tahu lebih dulu enak. Ketok pintu kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Karim ya? Iya. Pak, ini Allah telah perintahin. Nanti seminggu lagi Bapak akan dicabut nyawanya. Oh iya, tunggu ya, saya mau tobat dulu. Enak, tobat dulu, kemudian silaturahim dulu, sedekah dibanyakin. Tapi kan kematian itu datangnya tiba-tiba. Enggak ada kematian itu kemudian dikasih tahu terlebih dahulu. Kecuali Rasulullah. Ya. Kecuali Rasulullah. Rasulullah aja ditawarin dulu, Rasulullah mau. Gitu. Rasulullah kan ketika udah sakit parah, kemudian Rasulullah perintahkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah, tolong pintunya ditutup. Kalau ada tamu bilang, kalau ayah tidak menerima tamu. Akhirnya tutup pintunya tuh, ditutup, dikunci. Begitu dikunci, belum Sayyidah Fatimah bergeser, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Sayyidah Fatimah jawab, waalaikumsalam. Apakah ayah ada, Nabi Muhammad ada? Ada, tapi beliau berpesan bahwasanya hari ini tidak bisa menerima tamu karena ayah sedang sakit. Akhirnya orang ini maksa, katakan yang datang adalah saya. Gemeter, Sayyidah Fatimah gemeter. Loh, ini kok tamu maksa? Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, wahai ayah, ini ada tamu maksa kepingin masuk. Dia nggak nyebut nama, cuman katakan yang datang adalah saya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, itu adalah malaikat yang akan menghilangkan kenikmatan yang sesaat di dunia ini. Yaitu malaikat maut. Akhirnya dipersilahkan masuk. Begitu masuk langsung ditanya oleh Rasulullah, ya Israel, ji'tali zairon am qabidar ruh. Wahai Israel, engkau datang kepadaku ini untuk menjengukku yang sedang sakit, ataukah untuk mencabut nyawaku? Maka kata malaikat Israel, ji'tukalahuma, saya datang kepadamu karena dua-duanya. Yang pertama, saya datang ini untuk menjengukmu wahai Rasulullah. Yang kedua, saya datang ke sini membawa perintah Allah, yaitu untuk mencabut nyawamu. Itu pun in adzin tali, kalau engkau mengizinkan. Fa'illah fa'arji, kalau engkau tidak izinkan saya pulang, saya balik lagi. Tuh, Rasulullah enak, ditawarin dulu, kalau mau ya saya cabut, kalau enggak ya saya pulang. Ini kalau kita yang ditawarin pasti mau enggak ini cabut nyawanya sekarang. Oh jangan dulu, saya belum persiapan. Nanti ya 40 hari lagi. Nah, 40 hari lagi. Jadi kita bisa silaturahim, bisa minta maaf, kita bisa sedekah, kita bisa tahajud, bisa sholat duha. Jadi di akhirnya bagus. Tapi kan enggak, yang ditawarin khusus Rasulullah aja. In azin tali fa illam fa arji. Kalau engkau mengizinkan saya cabut, tapi kalau engkau enggak mengizinkan saya balik. Tapi kata Rasulullah, ya udah silahkan. Nah, ini Rasulullah silahkan. Tapi kalau kita enggak ada ditawarin kita. Makanya al-mautu baghtah, kematian itu datangnya tiba-tiba. Nah, dalam hadis dijelaskan Ali bin Mas'udin, mautul fujaati takhfifun 'alal mu'mini wa asafun 'alal kafir. Jadi kematian yang mendadak, ya, kematian yang tiba-tiba itu adalah keringanan buat orang-orang yang beriman.
Jadi buat orang-orang yang beriman, kalau kematian yang mendadak itu keringanan. Ringan, kenapa? Enggak sakit, enggak apa. Malamnya masih ikut maulid Nabi, tiba-tiba tidur, besoknya dibangunin salat subuh kok enggak bangun. Loh, udah meninggal. Jadi enggak ngerasain sakit. Enggak merepotkan. Ya, kan ada tuh yang kadang sakit semua anggota keluarga repot. Ya, ada kan. Bahkan kadang-kadang yang sakit ini bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, yang nungguin mati duluan. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya pernah saya waktu masih ngimamin di Masjid Al-Ihsan Setiabudi Timur. Di situ ada. Jadi habis sholat duhur itu ada. Saya nggak sebutin namanya lah, ntar ada yang tahu. Itu ada ibu-ibu lagi arisan keluarga. Ini suaminya sakit lama, stroke, udah bertahun-tahun di kursi roda. Nah ibunya nggak sakit, nggak apa. Jadi habis arisan keluarga, makan-makan, kemudian lihat foto-foto zaman dulu gitu, sama teman-temannya, sama keluarganya, ini foto-foto, ketawa-ketawa, seneng-seneng, tiba-tiba diem, nggak ngomong, nggak apa. Begitu dibawa ke rumah sakit ternyata meninggal. Nah, itu fujaah. Jadi al-mautul fujaatu takhfifun 'alal mu'min. Jadi kematian yang mendadak itu termasuk keringanan buat orang-orang yang beriman. Enggak ngerasain apa-apa. Habis kumpul-kumpul, habis ini tiba-tiba enggak ada. Enak. Wa asafun 'alal kafir, dan juga itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Kenapa penyesalan? Karena ketika orang kafir lagi istilahnya dia masih balelo, masih durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mati. Dia enggak sempat bertobat. Tapi kalau diuji dulu dengan sakit, bisa jadi kadang-kadang kan orang diuji dengan sakit itu biasanya kemudian dia bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kematian yang mendadak. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Jadi kubur ini adalah tempat penyimpanan amal. Jadi orang yang mati begitu dia masuk ke dalam kubur, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalannya waktu di dunia. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah suatu ketika beliau melewati kuburan, maka dia tanya itu ahli kubur, karena Sayyidina Ali ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan. Ya, dia bisa melihat itu. Bisa melihat apa yang dilakukan di dalam kubur. Bahkan Umar bin Khattab ketika meninggal dunia, maka Sayyidina Ali ini nungguin kepengen tahu apa yang akan dilakukan Umar bin Khattab. Apakah dia masih bisa galak dengan malaikat yang mungkar dan nakir yang nanya di dalam kubur? Kalau di dunia kan Umar bin Khattab sangat galak, sampai setan aja kan ketakutan sama Umar bin Khattab. Lewat berpapasan dengan Umar bin Khattab nggak berani. Ini apakah di kuburan bisa juga begitu? Ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, apakah dia kemudian ketakutan? Begitu ditanya oleh didatengin malaikat mungkar dan nakir, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" Langsung begini, malaikat, kamu nggak kenal saya? Gitu intinya. Kalau nanya kepada orang yang beriman, pelan-pelan dong, nggak boleh begitu, intinya gitu loh. Lah emang siapa? Saya adalah temannya hamba Allah yang paling mulia, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dia bukan membanggakan dirinya, enggak. Saya temannya Muhammad ibni Abdillah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berkat, ya, kalau di dalam tafsirnya dijelaskan begitu. Jadi berkat Sayyidina Umar ini, kemudian malaikat mungkar nakir ketika nanyain di dalam kubur itu lebih halus, gitu katanya. Jadi dia itu bermanfaat walaupun masih hidup. Waktu hidupnya beliau sangat disegani, ditakutin oleh setan dan iblis. Begitu di dalam kubur pun dia masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini. Nah, Sayyidina Ali pernah lewatin kuburan, kemudian ditanya orang yang di dalam kubur ini, "Ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, apa yang engkau rasakan saat ini? Ketahuilah, sesungguhnya harta-hartamu yang kau tinggalkan di dunia
telah diwaris, istrimu telah dinikah oleh orang lain, rumahmu telah ditempati oleh suami baru, istilahnya orang lain itu tadi. Apa yang engkau rasakan sekarang? Maka ahli kubur ini mengatakan, sesungguhnya di dalam kubur ini adalah peti-petinya amal. Jadi ketika kami masuk ke dalam kubur, maka semua amal-amal kami waktu di dunia itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya kita di dunia beramal yang terbaik. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah kalian atas kesusahan dunia. Pasti yang namanya di dunia ini ada susah, ada mudah. Kalau kita lagi diuji dengan kesusahan, sabar. La mauta illa bil ajal, karena tidak ada kematian kecuali melainkan sudah ditetapkan. Jadi kematian kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita macam-macam. Ya, enggak usah macam-macam, kita hanya berusaha saja supaya kita dalam mati nanti mendapatkan husnul khotimah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal kalian, maka tidak ada yang mampu untuk menangguhkan dan tidak ada yang mampu untuk memajukannya. Jadi sudah ditetapin oleh Allah. Seperti dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam, kalangan Bani Israel, ada seorang yang kecebur di dalam sumur. Kecebur di dalam sumur, begitu ditolong, ternyata diangkat, begitu sampai atas masih hidup. Begitu masih hidup, kemudian diberi minum. Setelah diminum ditanya, kamu tadi kenapa kok bisa kecebur? Iya, tadi saya duduk begini, duduk di atas sumur begini, tiba-tiba kecebur beneran lagi, belum. Begitu kecebur yang kedua ini mati. Meraktekin mati, itu memang sudah ditentukan. Yang pertama kecebur nggak mati, tapi yang kedua kecebur mati beneran. Memang udah ditetapkan oleh Allah. Belum yang pertama tadi belum waktunya, kecebur lagi yang kedua mati. Nah, ini. Ruwiyat Dailami, diriwayatkan oleh Imam Dailami, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amaru minas sabri, sesungguhnya meninggal dunia itu lebih pahit daripada sabar. Ya. Meninggalkan dunia lebih pahit daripada sabar. Orang sabar itu kan sabar gimana ya? Kadang kan ada yang bilang sabar itu ada batasnya kan gitu ya. Sebenarnya sabar itu ya nggak ada batasnya. Ya sabar terus gitu. Jadi meninggalkan dunia lebih pahit daripada sabar. Wa asadu min hadmi suyufi fi sabilillah, dan lebih sakit daripada sabetan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kena pedang, misalkan dia kemudian meninggal, udah enggak ada rasanya. Atau dia tersakiti kemudian dia sembuh lagi, udah hilang rasa sakitnya. Tapi ketika orang meninggalkan dunia itu sangat berat. Sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena emang benar sih di dunia ini kebahagiaan dunia itu tidak tertumpu oleh harta benda. Tapi karena harta benda itu bisa menjadikan orang itu jadi bahagia. Betul nggak? Coba kalau orang nggak punya harta, kan hawanya itu tadi ngersulo, susah, mikir hutang, mikir kreditan, mikir walau macam-macam ya. Pusing pokoknya palanya pusing. Nih besok tanggal sekian harus bayar kreditan, tanggal sekian harus bayar SPP sekolah, tanggal sekian harus ini. Nah, kenapa? Nggak punya duit, pikirannya pusing. Tapi harta dunia juga tidak menjadi jaminan orang bahagia. Kenapa? Nyatanya orang yang banyak duitnya banyak, punya apartemen, loncat bunuh diri. Kenapa? Nggak bahagia. Ya, nggak bahagia dia. Duitnya banyak tapi nggak bahagia. Mobilnya banyak, tiap malam ngitungin. Ini kok belum balik ini ya yang direntalin. Yang ini belum balik, yang platnya ini belum balik. Nah, pusing dia nungguin dunia juga. Nah ini. Jadi meninggalkan dunia itu emang sangat berat, sangat berat.
Wala yatrukuha ahadun illa atahu Allah misla ma yu'ta syuhada'u. Dan tidak ada seseorang yang meninggalkan dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi orang yang mampu meninggalkan dunia akan diberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu pahalanya apa sih? Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li syahidi indallahi sittu hisalin." Orang yang mati syahid ini punya 6 hal. Dia akan mendapatkan 6 hal. Yang pertama, yaghfiru lahu fi awwali daf'ihi. Allah mengampuni dosa-dosanya semenjak dia meninggal, semenjak ruh lepas dari badannya. Nah, itu orang yang mati syahid itu ketika ruhnya udah copot dari badannya itu diampuni dosanya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua, orang yang mati syahid itu begitu dia meninggal itu dia diperlihatkan tempat duduknya di surga. Dia udah tahu mati syahid ini. Udah tahu dia tempat duduknya di surga udah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang penduduk Palestina dia mati nggak takut dia mati syahid, berebut. Orang tuanya udah mati nih, anaknya nih begitu menghafal Quran dia melihat ada drone dia, wah ini saya duluan yang akan menyusul ayah saya di surga. Yang lainnya saya, yang lainnya lagi saya duluan. Mereka kepengen supaya bisa menyusul ayahnya di surga gitu. Pengen mati syahid. Karena sudah diperlihatkan. Wa yujaru min adzabil qabri, dan mereka akan dilindungi dari siksa kubur. Orang yang mati syahid ini dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur. Wa ya'manu minal fazail akbar, dan yang keempat diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat bangkit dari kubur. Jadi orang ketika dibangunkan dari kuburnya itu mereka semuanya nanti akan merasakan ketakutan yang amat sangat. Loh, ini di mana ini? Wah, neraka nih udah gitu. Nah, ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa yudau 'ala ra'si tajul waqar wal yakutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan dia akan diberikan tajun. Tajun ini adalah mahkota. Mahkota dari permata. Dia akan diberikan mahkota dari permata. Yang satu permata yang dari mahkota itu kan permata semua tuh. Begitu diambil satu permatanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, luar biasa. Dan yang keenam, wa yuzawwiju snaini wa sab'ina zawjatan minal khuril 'ain yushafa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari dari surga. 72 bidadari surga. Nah ini, jadi nggak usah ketakutan. Misalkan di dunia ini, wah saya kok nggak laku-laku ya sampai tua misalkan ya. Sampai tua nggak laku-laku, tapi dia ibadah, kemudian rajin ini, dia mendapatkan pahala syahid. Tenang, nanti dia akan mendapatkan 72 bidadari. Dan 72 itu enggak ada yang namanya cekcok. Enggak ada yang berantem satu dengan yang lainnya, ya. Siap digilir setiap saat. Beda kalau bapak-bapak di dunia, mau nambah satu aja udah mulai berantem, piring pecah semua, ya. Iya, mau nambah satu, tuh bawa madu ke rumah, madu asli ini, madu asli. Iya, kalau ketahuan madu asli atau enggaknya kan itu. Kalau madu asli dibawa ke rumah, piring melayang, nah itu madu asli. Nah, mamah muda maksudnya, madu asli. Nah itu di dunia begitu, nggak berani. Biasanya kita berani di mulut doang. Ayo di grup kan begitu biasanya, di grup. Ayo yang mau nambah, satu aja pakai obat kuat mau nambah. Kan biasanya begitu kan, letoy kan gitu. Ini, tapi di akhirat
bidadarinya banyak, itu tidak ada yang ribut, tidak ada yang cekcok gitu. Dan diberikan mampu untuk memberikan syafaat kepada 7 anggota keluarganya. Nah, ini orang yang mati syahid itu diberikan Allah untuk bisa memberikan syafaat pembelaan kepada 7 anggota keluarganya. Nah, kita lanjutkan baca kitabnya ya. Jadi itu tadi orang yang mampu meninggalkan dunia mendapatkan pahala syahid. Wa tatrukuha qillatul aqli. Adapun meninggalkan dunia itu dengan cara apa? Qillatul aqli, yaitu menyedikitkan makan. Washibai, dan kenyang. Jadi menyedikitkan makan dan juga kenyang, jangan kenyang-kenyang. Nah, ini bisa kita lihat sendiri dah. Saya kayaknya belum bisa, saya masih termasuk hubud dunia berarti. Kalau saya makan biasanya sampai kenyang, sampai itu baru udah. Ya. Kalau makan, kalau belum kenyang nambah biasanya, makanya belum termasuk ini, belum termasuk hadis Rasulullah ini untuk meninggalkan dunia. Jadi meninggalkan dunia itu dengan cara apa? Qillatul aqli wasyiba. Itu menyedikitkan makan dan juga sedikit kenyangnya. Kalau kita enggak, sedikit-sedikit kenyang, sedikit-sedikit kenyang ya. Kenyang terus maksudnya, enggak ada lapar. Dikit lagi ntar makan lagi. Ada lapar dikit langsung ngemil lagi. Nah, itu perbedaannya kita. Kalau Rasulullah kan banyak laparnya, kalau kita banyakan kenyangnya. Kemudian lagi apa? Yang ketiga, wa bu'dus sanai, dan benci ketika dipuji. Enggak senang dipuji orang. Kalau kita beda, ketika kita dicemooh orang, marahnya naudzubillah. Ya, marahnya sampai ubun-ubun. Tapi ketika kita dipuji orang, oh siapa dulu dong? Saya kan gitu. Ini menunjukkan kita masih cinta dunia. Wa bu'du sana'i minan nas, dan senang dipuji daripada manusia. Fa innahu, karena sesungguhnya man ahabbas sana, barang siapa yang senang dipuji minan nasi dari manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, maka dia orang yang cinta dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi selama kita masih suka ketika dipuji orang, dipuji senang, dicemooh marah, maka itu menunjukkan kita itu qad ahabbad dunya wa na'imaha. Sungguh kita termasuk orang yang cinta dunia dan kenikmatan dunia. Waman syarrahun na'imu kullan na'imi falyata'id dunya wassana'a minan nas. Dan barang siapa yang dia menginginkan kesenangan nikmat yang sejati, ya, nikmat surgawi, maka falyata'id dunya, maka hendaklah dia meninggalkan dunia, wassana'a minan nas, dan pujian daripada manusia. Waruwiya, diriwayatkan Ibnu Majah, dari Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhul akhirah, barang siapa yang niatnya untuk akhirat. Niat apa saja, niatnya adalah untuk akhirat, ya, niat kerja tapi untuk akhirat, niat dagang untuk akhirat. Intinya niat kerja tapi untuk bekal ibadah, ya. Kita kerja nih, kemudian niat untuk menafkahin keluarganya biar bisa ibadah. Kita kerja untuk menyekolahkan anaknya biar tidak menjadi orang yang bodoh. Ini ibadah ini, ya. Ibadah. Jangan sangka kita kerja nggak ibadah. Jadi kita kerja itu ketika kita niatnya untuk akhirat itu ibadah. Lain halnya kita kerja hanya untuk mencari kemewahan dunia, beda. Kita kerja ngojek dari pagi sampai sore, niatnya adalah untuk keluarga kita, anak kita, mengentaskan anak kita dari kebodohan, mengentaskan keluarga kita dari kemiskinan, biar bisa ngaji untuk anak di pesantren, anak bisa pinter, biar menjadi anak yang nantinya berguna. Nah, ini ibadah. Ya. Ibadah itu enggak cuman sholat jungkar-jungkir baca Quran, enggak. Jadi semua yang kita lakukan
asal niatnya benar itu menjadi ibadah, ada nilai ibadah ya. Waman kanat niyatuhud dunya wa man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan barang siapa yang niatnya adalah untuk tujuan akhirat, maka Allah akan mengumpulkan dia, tidak terjadi perpecahan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan rasa kaya di dalam hatinya. Wa atainahu wa atathud dunya raghimatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepadanya itu raghimatan, terlihat sepele itu. Jadi ditanamkan, kalau orang niatnya untuk akhirat itu, dia akan ditanamkan di dalam hatinya itu seolah-olah dunia ini enggak ada harganya gitu. Dan tidak terjadi pepecahan. Ditanamkan dalam hatinya ini rasa kaya. Saya udah cukup. Saya orang yang kaya. Jadi dia nggak mudah untuk minta-minta. Kadang kan ada orang ini yang senantiasa ditanamkan di dalam hatinya kurang dan kurang. Kemudian akhirnya membuat dirinya itu di hadapan orang malu, minta-mintalah inilah dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau niatnya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang ini ditanamkan dalam hatinya rasa cukup. Rasa cukup. Jadi dia tidak akan minta-minta ke orang lain, cukup. Jadi Allah telah mencukupi saya gitu. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah justru akan memudahkan, memberikan dunia kepada orang ini sehingga seolah-olah dunia ini tidak ada harganya di hadapannya. Wa man kanat niyatuhud dunya, barang siapa yang niatnya hanyalah untuk dunia aja, jadi orientasi hidupnya itu hanya dunia, ya, kehidupannya ini, maka farakallahu alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisah-misah semua urusannya. Jadi urusannya semakin susah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran di antara kedua kelopak matanya. Jadi dia kurang. Walam ya'tihi minad dunya, dan Allah tidak akan mendatangkan kepadanya dari harta benda dunia ini illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditetapkannya. Jadi apa yang telah ditetapkan saja. Jadi kalau orang orientasi hidupnya hanyalah untuk dunia, maka orang ini tidak akan diberikan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kaya, dia tetap akan merasa kurang. Karena apa? Karena di antara kelopak matanya itu yang dipikirkan cuman itu aja, kurang dia. Gimana nih caranya saya bisa dapat ini? Bagaimana saya bisa memenangkan proyek ini? Nah, itu. Akhirnya kurang terus enggak ada cukup-cukupnya. Nah, ini. Dan juga dia akan tanamkan di dalam hatinya permusuhan. Dia akan senantiasa bermusuhan sama saudara-saudaranya. Misalkan sama-sama ojek. Ada nih ojek ngambil penumpang di sini. Itu lapak saya. Main serobot aja. Sono. Padahal kan sama aja. Jadi rezeki itu tidak akan tertukar, enggak bakal. Enggak akan rezeki itu tertukar. Rizki kita udah ditentukan oleh Allah. Udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memikirkan dunia terus itu, yang didapat cuman yang udah ditentukan aja. Misalkan gajinya sebulan 4 juta. Tapi karena pikirannya cuman dunia aja, orientasinya dunia, dia nggak mau beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk ibadah. Akhirnya apa? Yang didapat cuman itu aja. Tapi kalau orientasinya akhirat, walaupun dia misalkan nggak punya honor tetap, tapi justru dia diberikan Allah Subhanahu wa taala dari mana-mana yang tidak diduga-duga. Nah, sebenarnya yang paling enak itu kan yang tidak diduga-duga. Kalau yang gaji pokok tetap segitu aja.
Betul nggak? Yang gaji pokok 4 juta ya 4 juta aja, nggak nambah-nambah segitu. 4 juta, ntar sebulan lagi 4 juta lagi, sebulan lagi 4 juta lagi. Tapi yang nggak diduga-dugain ini yang enak nih, nggak diduga-duga, tiba-tiba ada, tiba-tiba dapat apa namanya, ada kita mungkin perantara kita ada yang nyari rumah, ada yang mau dijual tuh, nah, tahu-tahu dapat, gitu kan. Teman saya ada tuh, Ustadz Alwi, ya, teman kita sendiri udah kenal semua gitu. Waktu itu dia juga begitu, nggak diduga-duga, tapi emang perantara dulu. Masjidnya Kiai Nawawi lagi bangun tower, kemudian dia datang ke beliau, Pak Kiai, ini minta doanya ya, saya kepengen umroh tapi nggak punya duit. Dia nyumbang untuk tower itu berapa gitu. Begitu pulang ada tulisan rumah dijual, kemudian dia di share di grup WA, ternyata ada yang nyangkut, jual berapa ternyata ini kan. Tiba-tiba dapat 200 juta, umroh dia berempat, sama beli mobil satu. Maksudnya apa itu? Itu yang nggak diduga-duga. Saya ceritakan karena orangnya nggak ada. Kalau orangnya nggak ada, saya nggak sebutin namanya gitu ya. Karena orangnya nggak ada, jadi saya sebutinnya namanya. Jadi itu nggak diduga-duga sama sekali. Orang terus terang, saya tuh belum pernah namanya jadi broker tanah, belum pernah. Cuman nyoba-nyoba. Tuh itu ada dijual, diketuk. Bisa nggak kalau saya bantu jualin? Boleh. Nah, akhirnya di share di grup WA aja. Ternyata di antara pengurus ada yang beli. Antara pengurus sendiri, pengurus MUI. Akhirnya kan dapat ya. Nah itu adalah sesuatu yang nggak diduga-duga itu. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah daripada satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita bacakan ini, sehingga kita tidak termasuk orang yang sughul, disibukkan dengan dunia sehingga melalaikan kita dari akhirat. Kita semuanya boleh silahkan cari dunia yang sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai harta benda itu kemudian melalaikanmu dari urusan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda anak-anak dan istrimu itu melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Selama kita punya harta benda, kita punya mobil, punya rumah, tapi harta benda itu tidak menjadikan kita lalai dari Allah, insya Allah kita tidak termasuk orang yang hubud dunia, gitu ya. Jadi di garis bawain itu kan, kalau harta benda itu menjadikan kita jauh dari Allah, justru kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang yang hubud dunia. Ada orang minta sumbangan, kita nggak mau kasih. Nah, ini termasuk hubud dunia. Tapi kalau harta benda itu justru menjadi kendaraan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kita nggak termasuk orang yang hubud dunia. Maka jangan kemudian bapak-bapak, wah saya nggak mau kerja deh. Emang kenapa? Nah, saya nggak mau termasuk orang yang hubud dunia. Kan tadi wala tadrukuha ahadun illa ayyuta suhada, gitu kan. Tidak ada seorang pun yang diberikan, yang bisa meninggalkan dunia kecuali Allah akan memberikan dia pahala orang yang mati syahid. Maksudnya meninggalkan ini kan dalam arti kita jangan sampai karena dunia itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama harta benda kita itu tidak melalaikan kita dari Allah, ya kita tidak termasuk orang yang hubud dunia. Itu aja intinya, ya. Kan meninggalkan keluarga dalam keadaan apa? Dalam keadaan punya uang, punya rumah, punya tempat tinggal, itu lebih baik daripada kita meninggalkan keluarga kita nanti kita mati, kemudian anak kita nggak punya rumah, kontrakan nggak punya, rumah nggak punya, sawah nggak punya, petakan nggak punya, akhirnya numpang di rumah-rumah orang. Nah ini lebih nggak bagus lagi. Makanya silahkan cari harta yang banyak, cari duit yang banyak, tapi jangan lupa sebagian itu untuk diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Ini saja, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من عفوانك كريم يا الله الرحمن الرحيم ارحمنا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة يا الله. بارك لنا في كسبنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أزواجنا وأولادنا، بارك لنا في اجتماعنا هذا يا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم بسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.